Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah. Sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, Az-zulumatu khamsun, was-suruju laha khamsun. Kegelapan itu ada 5 macam, dan lampu-lampu, lentera-lentera yang meneranginya ada 5 macam. Wal akhiratu zulmatun. Di antara 5 kegelapan itu ada yang namanya kegelapan akhirat. Apa yang dimaksud dengan kegelapan akhirat? Yang dimaksud dengan kegelapan akhirat adalah ketidaktahuan kita, kebodohan kita akan nasib kita nanti di akhirat yang diawali dari semenjak kita ada di dalam kuburan, yang mana kuburan ini adalah awalu manzilin min manazilil akhirah. Terminal pertama dari sekian banyak terminal-terminal di akhirat kelak. Yang kemudian selanjutnya kita akan melalui terminal-terminal sampai kita menuju satu jembatan yang Allah bentang dari tanah mahsyar sampai tanah surga. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita ketika kita ada di dalam kuburan, satu tempat yang sangat sempit, satu tempat yang sangat gelap gulita. Tidak ada satupun orang yang menyertai kita. Tidak ada anak yang menemani, tidak ada istri yang mendampingi, tidak ada sanak saudara di sekitar kita yang mengelilingi kita. Kita tidak tahu apakah kuburan yang kita tempati menjadi raudhatan min riyadil jannah atau menjadi hufratan min hufarin niron. Lalu kita tidak tahu bagaimana nasib kita kelak ketika kita kumpul di padang mahsyar, di mana semua manusia mulai dari semenjak Nabi Adam sampai yaumil qiyamah berkumpul semuanya berdesak-desakan, bertumpang tindih, sampai diceritakan dalam salah satu kitab ada kaki orang menginjak bahu kita. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita di padang mahsyar, ditambah posisi letak matahari kurang lebih 1 mil dari atas kepala kita. Lalu bagaimana nasib kita di padang mahsyar ketika semua manusia berkumpul dari semenjak Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, di mana manusia saat itu berdesak-desakan sampai ada bahu orang lain, sampai ada kaki orang lain menginjak bahu kita. Ditambah matahari hanya 1 mil saja dari atas kepala kita, yang tentunya menambah suasana saat itu sangat kacau balau. Kita tidak tahu apakah saat itu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita dibanjiri bahkan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Lalu bagaimana nasib kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah hisaban yang bakal kita alami hisaban yang ringan sebagai pertanda baik nasib kita, atau Allah hisab kita dengan hisaban yang sangat berat sebagai pertanda buruk nasib kita? Lalu bagaimana nasib kita ketika ditimbang amal perbuatan kita?
Apakah lebih banyak amal kebaikan kita sebagai pertanda baik nasib kita? Apakah sedikit amal kebaikan kita sebagai pertanda buruk nasib kita? Lalu bagaimana nasib kita? Ketika kita menerima buku catatan amal, apakah buku catatan amal itu kita terima dengan tangan kanan kita sebagai pertanda baik nasib kita nanti? Apakah buku catatan amal itu kita terima dengan tangan kiri kita sebagai pertanda buruk nasib kita kelak? Atau bahkan kita terima buku catatan amal itu dengan tangan kiri kita dari arah belakang kita sebagai pertanda sangat buruk nasib kita. Lalu bagaimana nasib kita ketika menjembat satu sirat, satu jembatan yang Allah bentang dari tanah mahsyar sampai tanah surga, dengan satu jembatan yang jarak tempuhnya diceritakan oleh ulama memakan waktu kurang lebih 3.000 tahun, dengan konstruksi jembatan 1.000 tahun datar, 1.000 tahun naik, 1.000 tahun turun. Ditambah lagi dengan kondisi jembatan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ahaddu minas saib wa adaqqu minas sya'rah, lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Akankah kita selamat meniti jembatan dari tanah mahsyar menuju surga, ataukah kita terpeleset jatuh terjerembab ke dalam jurang neraka jahanam? Ketidaktahuan kita akan nasib kita mulai dari kuburan sampai meniti jembatan, itulah yang disebut dengan kegelapan akhirat. Kalau siang hari ini kita dapat informasi dari PLN bahwa nanti malam akan ada pemadaman listrik bergilir, apa yang harus kita lakukan sebagai antisipasi agar kita tidak susah nanti ketika datang waktu malam? Sudah barang tentu, mulai dari siang, mulai dari sore, kita persiapkan lilin, kita persiapkan lampu casan dan yang lain-lain, supaya ketika waktu malam datang kita tidak repot, kita tidak susah dengan datangnya kegelapan. Orang yang tidak mempersiapkan penerangan untuk menyambut datangnya malam, maka dia bersiaplah untuk merasakan pahitnya kegelapan. Kalau saat ini ketika kita masih hidup di dunia, kita dapat informasi dari sahabat Abu Bakar Siddiq bahwa akhirat itu adalah suatu kegelapan, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya akhirat? Sudah barang tentu dari sekarang kita harus persiapkan lampunya untuk menerangi perjalanan kita menuju akhirat. Lalu apa lampu yang harus kita persiapkan? Tentunya bukan lampu baterai dan semacamnya. Kata Abu Bakar Siddiq, wasirajulaha al-a'malus sholihah. Lampu untuk menerangi perjalanan kita menuju akhirat itu adalah amal-amal soleh kita waktu kita hidup di dunia ini. Salat, amal soleh. Puasa yang kita kerjakan, amal soleh. Zakat yang kita kerjakan itu pun amal soleh. Haji yang kita lakukan itu amal soleh. Hadir di majelis ilmu itu pun amal soleh. Kita membantu orang yang sedang susah itu pun amal soleh. Masih banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sebagai lampu yang kita gunakan untuk mengiringi perjalanan kita menuju akhirat. Betapa beruntung orang yang sekarang di dunia ini mempersiapkan amal soleh sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Betapa ruginya orang yang sekarang hidup di dunia ini menghabiskan waktunya hanya untuk kesenangan sesaat saja, melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam ayat suci Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu yakin ada dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali satu orang yang beriman kepada Allah, wa amilus solihati, lalu yang kedua orang yang banyak beramal soleh, yang ketiga watawasau bil haqqi, orang yang saling berwasiat agar selalu menjaga iman Islamnya, dan yang keempat watawasau bisabri, orang yang selalu berwasiat agar selalu bersabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Sabar dalam arti tetap ibadah kepada Allah, sabar dalam arti tetap menjauhi apa yang dilarang Allah, dan sabar ketika ditimpa musibah bahwa itu adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itulah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.